Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar, mahasiswa FST jurusan Sains Data. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum yang ketiga untuk mata kuliah struktur data. Oke, kita langsung saja masuk ke kegiatan praktikum yang ketiga. Untuk kegiatan praktikum yang ketiga ini, kita akan membuat program pencarian data dengan menggunakan algoritma depth first search dan juga breadth first search. Dan untuk studi kasusnya, kita diminta untuk membuat program pencarian data dengan menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa pemrograman Java. Dan yang kedua, dengan menggunakan algoritma breadth first search. Dan untuk agendanya, kita akan persiapkan Eclipse IDE, lalu praktikum depth first search dimulai dengan mendeklarasikan main method, dan juga vertex, nodes, dan juga edge, lalu membuat fungsi untuk membangun nodes, vertex, dan edge, lalu membuat fungsi untuk algoritma depth first-nya sendiri. Lalu untuk praktikum breadth first search-nya, kita akan membuat algoritma breadth first search, dan yang terakhir adalah hasil akhir dan kesimpulan. Oke, kita masuk ke langkah pertama, yaitu mempersiapkan Eclipse IDE. Untuk di Eclipse IDE ini, kita akan membuat new Java project. Oke, kurang lebih seperti ini, Eclipse IDE siap untuk digunakan. Kegiatan selanjutnya adalah praktikum depth first search. Di sini kita akan membuat main method, lalu mendeklarasikan variabel untuk vertex, edge, dan juga node-nya, lalu membangun fungsi untuk depth first search-nya sendiri. Lalu yang pertama, kita akan mendeklarasikan main methods dan juga fungsi untuk vertex, nodes, dan juga edge-nya. Kita akan masuk ke Eclipse IDE-nya. Di sini kita akan membuat linked list. Oleh karena itu, kita perlu mengimport Java Util Package. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk langkah pertama, kita akan mendeklarasikan main method. Ya, kurang lebih seperti ini untuk main methodnya. Tahapan selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk membangun vertex, nodes, dan juga edge. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel pendukung, mendeklarasikan metode untuk fungsi add edge, dan juga mendeklarasikan fungsi untuk membangun nodes dan juga edge-nya sendiri. Dan kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Oke, sekarang kita masuk ke Eclipse IDE-nya. Langkah pertama, kita akan mendeklarasikan variabel penting. Di sini kita punya variabel integer v dan juga array linked list dengan nama addJoin atau ADJ. Langkah selanjutnya, kita akan membangun fungsi untuk addEdge. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita akan membangun fungsi untuk membangun nodes-nya sendiri. Kita beri nama default search. Oke, kurang lebih seperti ini untuk fungsi add edge dan juga depth first search-nya. Selanjutnya, kita akan deklarasikan ke dalam main method. Sini akan terbangun dari 4 vertex yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan edge-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Tahapan selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk algoritma depth first search-nya sendiri. Yang pertama, kita akan membuat array boolean untuk mengecek apakah node telah dikunjungi atau belum. Dan yang kedua adalah membuat metode untuk algoritma DFS-nya sendiri. Kurang lebih seperti ini untuk gambaran proses perjalanannya. Dan sekarang kita masuk ke Eclipse IDE. Di sini kita akan deklarasikan variabel array boolean untuk mengecek apakah node telah dikunjungi atau belum. Lalu kita akan mendeklarasikan metode DFS utilities yang akan berisi algoritma depth first search-nya sendiri.
Ya, kurang lebih seperti itu untuk fungsi Defer Search-nya dan juga algoritma untuk Defer Search-nya sendiri. Tahapan selanjutnya, kita akan menampilkan hasil akhir dari algoritma Defer Search. Kita kembali ke eclipse.ide, kita masuk kembali ke main method. Di sini kita akan menggunakan fungsi g. Kita panggil dfs. Lalu kita masukkan nilai pertama yang akan mulai dicari. Di sini kita akan menggunakan nilai 2. Kita juga bisa tambahkan informasi. Jika sudah, bisa kita save. Lalu kita coba untuk jalankan. Ya, di sini terlihat terdapat salah satu error. Kita cek lagi. Oke, di sini bisa kita tambahkan suppress warning. Oke, kita save. Kita coba lagi. Ya, ternyata masih ada kesalahan. Kita periksa kembali. Di sini kita save, kita jalankan lagi, dan ya, algoritma sudah selesai. Di sini jalurnya adalah dari 2, 0, 1, lalu ke 3. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya 2013. 2013. Dan kurang lebih seperti itu untuk algoritma Defer Search-nya. Praktikum selanjutnya adalah praktikum Breadth First Search. Di sini untuk praktikum Breadth First Search, kita bisa mengcopy seluruh data dari algoritma Depth First Search. Mungkin ada sedikit beberapa perubahan dari pemanggilan nama variabel ataupun metode. Sekarang kita masuk ke eclipse.ide, kita buat a new Java class. Di sini kita bisa mulai mengcopy paste data dari Depth First Search. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan sedikit pembaharuan pemanggilan nama variabel ataupun nama dari metode. Oke, kurang lebih seperti ini. Semua variabel maupun metode sudah diperbaharui menjadi Breadth First Search. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk algoritma Breadth First Search. Jadi jika sebelumnya menggunakan algoritma Depth First Search, dalam Breadth First Search yang berubah hanya fungsi di algoritmanya saja. Untuk strukturnya, untuk membangun node, vertex, dan juga edge-nya tetap sama. Oke, sekarang kita langsung saja membuat fungsi untuk Breadth First Search Utilities. Sekarang kita bergeser ke bagian bawah, masuk ke metode BFS Utilities. Untuk yang bagian masukannya tetap sama dengan Depth First Search. Lalu untuk variabel visitednya tetap sama. Lalu untuk yang selanjutnya kita lakukan perubahan. Oke, kurang lebih seperti ini perubahan yang dilakukan. Sekarang algoritma sudah menjadi algoritma Breadth First Search. Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil akhir dari algoritma Breadth First Search. Karena sebelumnya kita telah mengcopy data dari Depth First Search, kita bisa mengupdate beberapa variabel maupun metode dengan nama yang sesuai dengan Breadth First Search. Sekarang kita masuk ke eclipse.ide-nya, kita periksa lagi apakah terdapat kesalahan. Oke, kita periksa kembali. Ya, kurang lebih tidak ada kesalahan lagi, semua sudah didefinisikan dengan benar. Kita save, lalu kita klik run. Dan hasilnya adalah seperti ini, dimulai dari 2031. Kita cek untuk hasil akhirnya, 2031. 2031 sudah sesuai, dan ya kurang lebih seperti itu untuk
praktikum algoritma, breadth first search, dan juga depth first search. Dan kesimpulannya adalah secara struktur, secara kode, DFS dan BFS memiliki banyak kesamaan. Yang berbeda hanyalah dalam pembuatan algoritmanya saja untuk masukan dan juga variabel tambahannya semua tetap sama, yang berbeda hanya di bagian DFS atau BFS utilities di mana algoritma itu berada. Dan untuk DFS sendiri dia mulai mencari berdasarkan kedalaman dari data atau link tersebut. Jadi dia akan masuk terlebih dahulu dari 2 ke 0 ke 1 baru ke 3. Sedangkan untuk BFS dia langsung masuk ke tingkatan yang sama atau memiliki kelas atau ya di lantai yang sama, misalkan dari 2 turun satu lantai atau satu tingkat. Di tingkat bawahnya ada 0 dan juga 3, jadi dikunjungi 0 dan 3 dan lalu turun ke tingkatan selanjutnya. Dan kurang lebih seperti itu untuk praktikum ketiga mata kuliah struktur data. Oke, kita telah melaksanakan kegiatan praktikumnya ketiga untuk mata kuliah struktur data, dan kesimpulannya adalah secara struktur, secara kode, depth first search dan juga breadth first search memiliki struktur yang sama, masukan yang sama, dan juga variabel tambahan yang sama. Yang berbeda hanyalah dalam fungsi atau algoritma pencariannya saja, dimana jika depth first search, untuk depth first search sendiri dia akan mencari masuk ke dalam, ke tingkatan yang paling dalam, baru ke bagian tetangga di sampingnya. Sedangkan untuk breadth first search dia akan mencari data dengan dalam tingkatan atau kelas yang sama. Jadi dari kelas yang pertama turun ke kelas kedua, dia akan cari menyeluruh kelas kedua hingga ditemukan semua, baru masuk ke kelas di bawahnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.